Seperti yang satu ini, ada pemirsa yang mengirimkan pertanyaan. Kali ini dari Mbak Nani, begitu ya. Bagaimana kiat kita agar segera bertemu jodoh? Umur sudah 44 tahun, padahal sudah berdoa dan berusaha. Apakah ada biro jodoh di MTA? Kalau ada, minta nomor telepon dan bagaimana caranya? Oh iya, Mbak Nani yang ada di entah di mana ya. Doa sudah mohon pada Allah, sudah mungkin tahajud juga sudah ya. Mari kita membersihkan hati kita ketika kita mohon kepada Allah. Apakah juga syarat-syarat untuk doa kita terkabul itu sudah kita penuhi, Mbak Ida ya. Kata kita mohonkan pada ya Allah, datanglah kepada saya jodoh yang soleh, karena aku dan wanitanya soleh kaya. Tetapi kita menutup aurat tidak, padahal menutup aurat perintah Allah. Kita kemana-mana tidak menjaga mulut kita, masih suka rasan-rasan. Jadi kalau kita ingin menjadi orang-orang yang dicintai Allah, karena kalau Allah mencintai hambanya, itu setiap permohonan hambanya insya Allah terkabul ya. Atau seandainya itu Allah itu maha bijaksana atas segala sesuatu, mungkin saat ini belum dikabulkan, karena mungkin kalau dikabulkan sekarang mungkin jadi nggak dekat lagi sama Allah. Dan Allah itu mencintai hambanya, bagi hamba-hamba yang tidak hanya sekedar melaksanakan kewajiban. Allah tuh lebih mencintai hamba-hambanya yang banyak mengerjakan amalan sunnah, tidak hanya sekedar mengerjakan kewajiban-kewajiban saja. Sholat 5 waktu selalu kita kerjakan, tetapi sholat sunnahnya kita tinggalkan. Kalau kita ingin menjadi orang yang dicintai Allah, sehingga apa yang kita inginkan nanti dikabulkan oleh Allah, kerjakan banyak amalan-amalan sunnah dan niatkan semuanya mengharapkan ridho Allah. Jadi jangan doanya nanti hanya sekedar untuk mengejar mendapatkan jodoh, tidak, dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah. Seperti yang saya katakan tadi, entah jodoh kita datang kapan, atau mungkin sampai kita nanti azal menjemput kita kok Allah belum mendatangkan jodoh kepada kita, sangka baik pada Allah. Boleh jadi Allah memberi yang terbaik untuk saya itu memang tanpa jodoh. Ini yang mungkin akan memasukkan saya ke surganya Allah, karena saya jadi wanita yang solekah, yang sampai azal menjemput saya itu saya tetap jadi wanita solekah, menjaga diri saya. Mari Mbak Nani ya, kita introspeksi diri dalam kita mohon kepada Allah tadi. Mungkin memang sudah tahajud, sudah sholat sunat 5 waktu, sudah kita kerjakan, itu wajib ya. Kemudian yang duha juga sudah, sholat yang menyertai sholat wajib, sholat rawatib sudah kita kerjakan. Tapi ada amalan-amalan sunnah yang lain ya, amalan sunnah yang lain, puasa sunnah itu, puasa kan benar lagi bulan Ramadan itu puasa wajib, tetapi selain puasa wajib itu ada puasa sunnah. Ketika kita sudah mohon pada Allah kok ternyata Allah belum mengabulkan, introspeksi, mungkin saya memang belum terlalu dekat dengan Allah, mungkin saya hanya fokus pada doa saja, tetapi tidak berusaha menjadi orang yang dicintai Allah. Seperti yang saya katakan tadi, Allah itu lebih mencintai hambanya yang banyak mengerjakan amalan sunnah daripada sekedar melaksanakan kewajiban. Cobalah tambah amalan-amalan sunnahnya. Kemudian insya Allah Mbak Ida ya, Mbak Nani ya tadi ya, ketika kita tuh menjadi orang yang dekat dengan Allah, Allah akan menenteramkan hati kita. Walaupun tanpa ada jodoh di samping kita, walaupun sampai di usia 44 kita kok ternyata jodoh belum datang kepada kita, kalau orang itu dekat dengan Allah, Allah bidzikrihi tatmainnul qulub, datangnya ketenangan itu dari Allah, nggak perlu khawatir dengan hal itu, tidak perlu risau dengan hal itu. Seandainya nanti ketemu dengan orang banyak, kalau ditanya bagaimana jawabnya, nggak akan pernah takut ya, karena yang ditakuti hanya Allah, dan penentram hati kita tuh Allah ya. Dan yang memasukkan surga nanti kita masuk surganya Allah itu juga bukan jodoh, tetapi masing-masing diri kita itu nanti yang akan memasukkan surga Allah itu kita sendiri ya. Jadi monggo Mbak Nani introspeksi ya tadi, apakah saya itu betul-betul kedekatan Allah dengan permohonan saya tadi betul-betul yang dibenarkan ya, betul-betul dekat, yang betul-betul menjadikan kita menjadi orang yang dicintai Allah. Kemudian di MTA, bagi warga MTA ada bagi warga, karena memang kita dalam hal ini di masjid-masjid ada cabang-cabang ya, itu ada pengurus-pengurus yang mengurusi itu ya. Ada prosedur-prosedurnya ya. Kalau kita mengurusi perjodohan umum, setahu saya kami tidak melayani itu Mbak Ida ya, karena memang karena yang
kita layani adalah warga majelis tafsir Al-Quran yang ngaji. Itu ada jalur-jalur untuk perjodohan, ada di masing-masing cabang, ada pengurus-pengurus yang ditugasi untuk itu ya, karena memang dalam menjodohkan seseorang itu tidak asal dijodohkan, enggak, harus betul-betul bertanggung jawab ya, betul-betul wanita yang akan dicarikan jodoh itu betul-betul wanita yang ngaji betul, mengamalkan betul, dan wanita-wanita yang insya Allah mudah-mudahan wanita yang solehah ya, tapi juga wanita itu ngaji itu berusaha untuk mengamalkan, tapi dalam perjalanan pengamalan kan ada juga yang mereka bisa mengamalkan semaksimalnya, ada yang mengamalkannya belum semaksimalnya. Dalam kan hakikatnya nggak ada manusia yang sempurna. Bahkan dalam perjodohan pun juga kadang mengalami kegagalan ya. Itu pun juga kita harus mempersiapkan diri kita ya. Jadi Mbak Nani dalam hal ini memang bagi kita melayani warga ya, karena juga warga kita pun juga banyak Mbak Ida ya di masing-masing cabang itu ya. Jadi memang hal itu bagi warga yang ngaji itu ada jalur untuk menempuh ke sana.